anak-anak. Siang Ibu. Oke, kabarnya pada gimana nih hari ini? Pada baik nggak? Perlu. Wah, udah siang ini emang udah ngantuk-ngantuk, lapar ya teman-teman. Tapi kenceng banget nggak puasa ya? Oke, tapi walaupun udah siang, jangan sampai semangat kalian untuk belajar tuh turun ya. Kurang diperhatiin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua Bu. Masuk semua. Oke, bagus. Oke, sebelum itu kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Itu Bu, matriks tulisannya Bu. Matriks apanya tuh? Operasi. Nah, di pertemuan kemarin kan kita udah belajar mengenai konsep matriks, terus udah belajar juga jenis-jenis matriks dan juga kesamaan dua matriks ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita bakal belajar mengenai operasi matriks. Jadi ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kita juga akan belajar mengenai sifat-sifat dari operasi matriks. Ini beberapa tujuan pembelajaran, jadi diharap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat menentukan konsep penjumlahan pada matriks, pengurangan pada matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan juga perkalian antar matriks, serta peserta didik mampu menentukan sifat-sifat operasi pada matriks. Oke, sebelum itu Ibu mau ngetes dulu nih kalian, kira-kira masih inget nggak sama materi di pelajaran sebelumnya? Oke. Kemarin kan kita udah belajar konsep matriks ya teman-teman? Ya anak-anak? Iya Bu. Oke, ada yang tahu nggak? Kira-kira matriks itu apa? Baris Ada baris, ada kolom, terus ada lagi berbentuk persegi atau persegi panjang. berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada lagi? Punya ordo. Punya ordo. Oke, betul ya teman-teman. Jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran persegi atau persegi panjang yang di dalamnya itu memuat baris-baris dan juga kolom-kolom. Nah, kalau misalnya di sini nih ada contohnya. Kalau A11, A12 sampai AMN itu apa disebutnya? Disebutnya elemen matriks. Jadi bilangan-bilangan yang menyusun matriks itu disebutnya elemen matriks. Nah, tadi ada juga Rangga, ordo matriks. Ordo matriks itu apa? Ini kayak bentuknya Bu. Misal 2 kali 2 berarti ke kanannya 2. Ukurannya ya, maksudnya mungkin. Ukurannya. Ya, betul ya. Jadi ordo matriks itu adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan juga banyaknya kolom. Biasanya dinyatakan dalam bentuk M kali M, di mana M-nya itu apa? Baris. Kalau M-nya kolom. Nah, coba di sini ada sedikit kuis yang bisa nanti langsung lesen aja ya. Gampang kok ini, cuma nentuin manakah yang merupakan matriks. Oke. Coba. Aku Bu. Boleh? Yang paling kiri Bu. Yang paling kiri. Yang tengah Bu, yang tengah. Yang ini berarti? Ya, yang tengah Bu. Oke, ada jawaban lain? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ada lagi yang jawaban lain? Rangga mau jawab tadi kan? Oke, yang benar itu Reski ya temen. Ya anak-anak, jadi matriks itu nggak cuma bisa ditulis dalam kurung siku, tapi juga bisa ditulis dalam kurung biasa dan juga kurung tegak double. Beda, kalau mutlak itu udah bicara determinan. Itu nanti bakal kita pelajari di minggu depan. Oke, lanjut ke jenis-jenis matriks. Siapa ya? Permas deh, boleh. Ini termasuk jenis matriks apa? Matriks 1 kali 2. Iya, namanya matriks apa? Matriks baris. Iya, betul. Ciri-ciri utamanya biasanya apa? Baris doang. Baris doang. Ordonya? 1 kali N. 1 kali N ya. N-nya itu banyak baris, banyak kolomnya, jadi bisa 3 dan seterusnya. Satu lagi deh. Kalau ini enggak Ketahuan. siapa ya? Kanes. Aduh. Ini termasuk matriks jenis apa? Persegi. Kenapa tuh?
Karena juga kan kolom sama barisnya 2 sama 2. Oke, betul ya. Jadi kolom dan barisnya sama nilainya. Nah, dan ini masih banyak lagi jenis-jenis matriks. Wow. Oke. Kalau kesamaan dua matriks, syaratnya apa? Ada dua syarat. Sama. Nilai Dalamnya sama, ordernya sama. Ordernya sama. Iya. Dalamnya sama. Terus elemen-elemennya yang seletak juga sama. Ini kita skip dulu ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar matriks? Jadi matriks itu fungsinya banyak ya di bidang kehidupan. Contohnya ini ada di bidang listrik atau fisika itu. Ini kan masuknya ke persamaan, sistem persamaan ya, tapi dia variabelnya udah banyak gitu. Kalau kita mungkin dulu udah pernah belajar SPLDV atau SPLTV gitu. SPLTV. Nah, kalau variabelnya banyak, kayak ini terlalu rumit dan terlalu panjang kalau kita kerjain pakai cara eliminasi atau substitusi. Jadi kita bisa memanfaatkan matriks sebagai penyelesaian. Terus selain di bidang fisika, matriks juga banyak dipakai di bidang sains, terus ekonomi, terus pemrograman dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Coba kalian perhatikan. Untuk yang gambar kanan itu dia nggak ada penyelesaiannya, sementara yang kiri dia ada. Nah, dari sini kalian bisa nangkep apa? Ordernya beda. Ordernya beda. Oh, berarti yang kesamaan dua matriks tadi ya Bu, harus sama kalau mau dilakuin penjumlahan yang gitu. Apanya yang harus sama? Itu bentuknya. Ukurannya Ya, atau ordernya ya. ukurannya. Jadi kalau penjumlahan itu kita bisa lakuin penjumlahan matriks kalau ordernya sama. Kalau enggak, kalau beda berarti nggak bisa. Oke, kalau lihat polanya, gimana kita bisa dapetin hasil ini? Yang letaknya sama dijumlahin. Elemennya Ya. Elemen Posisi yang letaknya elemennya sama dijumlahin. Jadi contohnya yang ini ya, 4 sama 2, 4 tambah 2. Dengan 1 cuma 3. Oke, betul. Jadi kalau berdasarkan definisi, penjumlahan matriks itu adalah jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Jadi harus sama ordonya. Dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B, atau bisa kita tulis sebagai C sama dengan A tambah B. Nah, otomatis hasilnya juga akan berordo sama, yaitu M kali N ya, dengan elemen-elemennya bisa kita cari dengan menjumlahkan elemen-elemen seletaknya. Oke, lanjut yang kedua, ini ada pengurangan matriks. Oh, sama. Penjumlahan harus sama ukurannya. Sama kayak penjumlahan ya. Iya, Jadi Bu. ordernya harus sama, baru dia bisa dikurangin gitu. Dan kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletaknya aja. Kalau matriksnya lebih besar juga kayak gitu Bu, aturannya. Iya, pokoknya dia bisa ukuran berapa aja asal ordernya harus sama, baru bisa kita lakuin operasi perkurangan. Oke Bu. Sampai sini masih pada aman nggak? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke, ini berdasarkan definisi ya. Kurang lebih sama kayak yang penjumlahan tadi, cuman beda di simbol aja. Nah, lanjut ke perkalian matriks dengan skala. Oke, jadi di sini Ibu punya matriks A yaitu 9, 7, 3, 1. Terus Ibu mau cari penjumlahan matriks A sama matriks A. Iya. Berarti nanti hasilnya jadi gimana? A tambah A. Kan tadi matriks A berapa? 9, 7, 3, 1. Terus ditambah. Oke. Berarti nanti penjumlahannya jadi 18. Enggak, gini dulu. 9 tambah 9. 7 tambah 7. 3 tambah 3. 1 tambah 1. Oke, kalau misalnya 9 tambah 9 itu kalau kita ubah ke perkalian dia bentuknya jadi apa? 2 kali 9. 2 kali 9. Kali 9. Terus yang 7 tambah 7? 2 kali 7. 3 tambah 3? 2 kali 3. 2 kali 1.
Oke, kan ini setiap elemen dia punya angka 2 ya? Iya. Nah, 2-nya ini bisa kita keluar. Hah? Jadi sisa yang di dalamnya maksudnya? 9, 10, 3, 1. Nah, kalau dilihat ini kan sama aja matriks A ya? Iya. Kita ganti jadi 2. 2A. Wow. Oh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari A tambah A tambah A, 3A. 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 Kalau A tambah A dan seterusnya sebanyak K kali. Sebanyak K kali KA. Iya. KA. ya benar. Betul. Jadi K di sini itu dia perannya sebagai skalar. Skalarnya itu bisa bilangan real bebas. Kalau A-nya itu matriksnya. Tuh, jadi konsep perkalian matriks dengan skalar, kita tinggal mengalihkan aja setiap elemennya dengan K-nya. Kayak gitu. Nah, ini definisinya. Jadi jika ada matriks A adalah matriks yang berordo M kali N dan K adalah bilangan real, K itu sering disebut skalar, maka KA menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks A dengan K. Nah, ini untuk contohnya. Coba kita kerjain yang ini. P-nya berapa teman-teman matriks P-nya? Min 1, 1/4, min 1/2, min 6, 1, min 4. Oke, yang dicari 2P. 2P. Berarti 2 kali Berarti 2 sama 2 dikali matriks P. matriks P, betul. Wah. Wah, Abil keren banget. Namanya Abil ya? Kan anak Abil. Oke, kita kaliin ke dalam aja kan, jadinya 2 kali min 1. Min 2. 2 kali 1/4. 2/4. 2/4. 1/2. Sama aja. 1/2 ya sama. Oke, kalau 2 kali minus setengah. Negatif 1. Min 1. Yang ini 2 kali Min 12. Negatif 12. 2. Negatif 8. Oke, coba kita cek. Betul. Oke. Aman kan? Aman. Oke. Lanjut yang keempat, dia itu ada perkalian matriks. Nah, coba dilihat. Yang kanan kalian itu ada matriks 2, 3 sama 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau dioperasikan perkalian nggak terdefinisi atau nggak ada hasilnya, nggak keluar. Kalau sementara yang ini kebalikannya aja. Jadi matriks yang 1, 3, 4, 2 dikali sama matriks 2, 3. Tapi ini ada hasilnya. Nah, Kok bisa beda gitu? coba kalian lihat dulu dari ordonya. Karena dari ordo. Coba kita tulis dulu ya. Soalnya ordonya lebih kecil. Yang sebelah kanan. Coret gini gitu loh nanti. Coba yang sebelah kanan dulu. Ordonya yang 2, 1 kali 2 kali 1. 2 kali 1. Kali 1. Oh iya. Ordonya 2 kali 2 kali 1. 1. Kalau 2 kali 2. 1, 2, 3, 4. Oh ini. 1, 2, 3, 4, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Oke, maaf. Ini 2 kali 2. 2 kali 2. ya ordonya 2 kali 2. Iya, Rizky keren. Nah, coba kenapa yang kanan bisa? Karena dia Kan tadi 2 kali 2. karena 1 sama 2 nggak bisa dicoret. 2 kali 1 N sama N. dikalikan ya, dioperasikan lagi 2. 2 kali 2. Nah, ini nggak bisa kan? Iya. Kenapa? Itunya nggak sama 1 sama 2. Ini ujung ekornya ya? Iya. Iya, jadi kalau yang kiri Sama. dia Karena apa? ditukerin. Bisa Kan 2 kali 2 dioperasikan sama. 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, ininya sama kan? Iya. Nah, jadi dua matriks itu bisa dikalikan kalau matriks yang pertama n-nya itu harus sama dengan m-nya matriks kedua. Iya. Iya. Iya, betul kolomnya. Barisnya dong. Kolom Kolom dan matriks baris. pertama Sama baris. harus sama dengan baris Matriks Matriks kedua. kedua. Oh iya. gitu. Nah, kalau lihat hasilnya, dia kan hasilnya matriksnya berorder berapa? 1 kali 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, itu bisa dilihat dari ini aja. Ujungnya.
Tinggal Iya. ini sisanya. Iya. Jadi nanti hasilnya akan matriksnya akan berbentuk 2 kali 1. Wow. Nah, Bebas. oke. Untuk definisinya, jadi jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P, maka ada matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dengan matriks B, atau bisa kita tulis C sama dengan AB. Nah, nanti matriks C-nya ini atau hasil perkaliannya ini akan berordo M kali P, di mana elemen-elemennya itu dapat kita cari dengan mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A terhadap elemen kolom ke J pada matriks B, kemudian ditambahkan. Nah, biar ke gambar yang mana? Di sini ada contoh. Misalnya yang pertama ada matriks A B C D dikalikan dengan matriks P Q R S. Kita mau cari hasil perkaliannya. Berarti kan dari yang kalimat ini nih dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A terhadap elemen kolom ke J pada matriks B. Berarti kalau misalnya kita mau cari C11, berarti kita lihat barisnya yang pertama, kolomnya yang pertama. Nanti tinggal dikaliin aja nih setiap elemennya. A sama P dikaliin, diserahin kan? Hasilnya ditambahkan, berarti dijumlahkan sama B dikali N. Begitu juga kalau kalian mau cari C21, berarti apanya? Barisnya keberapa? C21. Baris. C21 atau si ininya nih. C21. Oh, C baris kedua kolom. Ya, baris kedua sama kolom pertama. Berarti C-nya dikali P, terus ditambahin D-nya dikali R. Gitu ya. Jadi kalian lihat aja, misalnya kalian mau cari C22, berarti barisnya kedua, kolomnya kedua. Tuh. Coba ada contoh. 3 kali 3. Oke, ini matriksnya. Yang matriks A itu apa? 3 kali 3, Bu. Oh, ordernya ya? Ya. Ordernya 3 kali 3. Kalau yang B? 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti kalau kita mau cari A kali B itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Nanti hasil matriksnya bakal apa? 3 kali 2. Kalau kita mau cari B kali A? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena tadi ininya nggak sama nih antara baris dan kolom dan baris. Sekarang coba kita cari A kali B. Oke, di sini kita juga ada diskusi kelompok ya teman-teman. Jadi diskusi kelompok ini kita mau nentuin sifat-sifat dari operasi matriks itu apa aja sih? Oke. Jadi nanti mau Iya, pasti. Oke, ini satu kelompok harusnya 5 sampai 6 orang, tapi ini Aku aja sendiri aku udah Wow, keren. sorry. Ada yang belakang nggak ada? Yang belakang bersembilan. Oke, teman-teman waktunya udah habis ya. Oke, kelompok 1 boleh maju buat jelasin. Dari sekolah mana itu? Sama ya? Di sekolah mana itu? Dari sekolah mana? Ini kan internasional. Jadi kan kita punya matriks. Itu kan ada matriks A, B, C sama setelah. Terus yang pertama itu soalnya apakah matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Jadi kesimpulannya itu penjabaran keduanya itu sama karena penjabaran matriks itu bersifat komutatif. Ya.
Nah, yang soal kedua, apakah matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah matriks C itu sama dengan matriks dalam kurung A tambah B ditambah dengan matriks C. Nah, jadi kesimpulan itu sama karena bersifat asosiatif. Oke. Saya mau ngede lagi. Oke, makasih kelompok 1. Jadi apa teman-teman tadi sifat-sifatnya apa aja? Komutatif, asosiatif, terus dia punya inverse penjumlahan yaitu matriks 0, matriks 0. Elemennya 0 semua itu. Dan satu lagi kalau matriks A ditambahkan dengan matriks lawannya atau min A, dia hasilnya akan sama dengan matriks 0. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan ada soal latihan ya. Ini dikerjakan individu dan nanti dikumpulkan minggu besoknya. Nanti untuk soalnya dikirim ke ketua kelasnya. Ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman tentang pembelajaran tadi? Ibu, di matriks itu ada pembagian nggak sih, Bu? Oke, kalau di matriks itu sebenarnya di matriks itu kita cuman ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, pembagiannya itu bisa kita modifikasi lah ibaratnya. Jadi kalau pembagian itu misal ada matriks A dibagi matriks B. Nah, ini kan bisa kita tulis kalau pembagian itu dalam per ya. 1 kali 1 A per B. Terus kalau kita pecah lagi ke dalam bentuk perkalian, nanti akan jadi A dikali 1 per B. Nah, jadi 1 per B ini adalah inverse dari matriks B. Jadi nggak ada pembagian, adanya kita perkalian dengan inverse-nya. Terima kasih, Bu. Oke, udah ya teman-teman, udah pada ngerti? Udah. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.